Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang layak menjadi Tuhan? Apa persyaratan untuk menjadi Tuhan? Tuhan yang bagaimana yang layak untuk disembah? Tuhan yang bagaimana yang layak untuk disembah? Yang pertama adalah Tuhan yang tidak pernah mati. Nah, itu syaratnya untuk menjadi Tuhan. Dia tidak pernah mati, dia hidup selama-lamanya. Itu persyaratannya kalau mau menjadi Tuhan. Yang kedua, persyaratan menjadi Tuhan itu haruslah sudah ada sebelum alam ini tercipta. Kenapa? Karena dia kelak akan menciptakan alam ini. Jadi sebelum alam ini tercipta, dia sudah ada. Itu persyaratan menjadi Tuhan. Yang kedua, dia bukan benda, bukan materi. Kenapa? Karena benda dan materi itu sifatnya sementara dan terbatas. Jadi Tuhan itu yang persyaratan yang ketiga, dia bukan benda dan bukan materi. Mirip saja dengan benda tidak, mirip aja dengan materi tidak. Nah, kemudian yang keempat, dia tidak terikat oleh ketupat, keadaan, waktu dan tempat. Dia tak memerlukan waktu, tak memerlukan tempat, tak terpengaruh oleh keadaan. Namanya ketupat, keadaan, waktu dan tempat tak berpengaruh bagi dia dan tidak diperlukan sama dia sama sekali. Itu yang kelima itu ya. Nah, waktu tidak terikat pada waktu itu yang keempat, tidak terikat kepada tempat itu yang kelima. Yang keenam adalah dia sumber segala-gala dari kehidupan alam ini. As-Samad itu ya, sumber. Dialah sumber segala-galanya. Dialah harus As-Samad. Dialah sumber segala-galanya. Nah, jadi sumber dari hukum sebab akibat. Dialah sumber segala sumber. Itulah dia yang Tuhan yang sebenarnya. Yang ketujuh, dia tidak ada di alam semesta dan tidak pula di luar alam semesta. Tidak di dalam alam semesta, tidak pula di luar alam semesta. Nah, begitulah sifatnya. Kemudian yang kedelapan, dia tidak berbentuk. Yang kesembilan, dia tidak berwarna. Yang kesepuluh, dia tidak terbatas. Tidak terbatas ini, kekuasaannya tidak terbatas, ilmunya tidak terbatas. Orang modern disebutnya dengan absolut. Dia adalah absolut. Nah, itulah yang dirangkum. Yang 10 ini adalah merangkum surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Say Allah one and only. Jadi persyaratan untuk menjadi Tuhan itu harus one, dia satu-satunya. Istilah lainnya unik. Dia satu-satunya. Nah, Qul huwallahu ahad. Jadi Qul huwallahu ahad itu sudah mencakup beberapa sifat Allah yang paling pokok. Jangan nanti sifat Allah itu dibatas hanya 7 saja. Seperti dalam Qul huwallahu ahad, hanya 7 sifat Allah terkandung dalam sifat dalam Qul huwallahu ahad itu surah Al-Ikhlas. Kalau begitu terbatas sifat Allah hanya 7 saja. Itu salah. Yang disampaikan oleh surah Al-Ikhlas memang 7, tapi ada lagi surah yang lain yang banyak, seumpamanya surat Al-Hasr. Al-Malikul Qudus As-Salamul Mu'minul Muhaiminul Aziz Al-Jabal Al-Mutakabbir Subhanallahi amma yusyrikun. Banyak yang dipangkali, yang diawali dengan huwallah. Yang disebut dengan lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha linnas la'allahum yatafakkarun. Huwallah
huwallahul ladzi la ilaha illa hu alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim. Huwallahul ladzi la ilaha illa huwal malik al-quddus as-salamul mu'min al-muhaimin al-aziz al-jabbar al-mutakabbir subhanallahi amma yushrikun. Subhanallahi amma yushrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Wa huwal azizul hakim. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, itu banyak dalam surat Al-Hasr itu. Sifat-sifat Allah, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Nah, jadi banyak sekali. Jadi ada murid saya bermimpi, Pak, saya bermimpi balik lagi kepada zaman nenek moyang, zaman kuno dulu, zaman batu katanya, dalam mimpi saya itu. Lalu saya, ini zaman batu ya. Lalu ketika murid saya, Simat namanya, jadi Simat ini zaman batu ya, iya. Tapi ada seperti suara mikrofon bunyi. Biasa di zaman batu tidak ada suara mikrofon. Terdengar apa dia? Tidak. Suara anjing katanya. Apa suara anjing? Tidak dibatasi 20. Lalu ngekokok ayam. Tidak dibatasi 20. Sudah itu terdengar pula gonggongan suara anjing. Gong. Tak dibatasi 20. Tak dibatasi 20. Ya, lalu saya bertanya, Mas, apa itu maksudnya? Nah, saya katanya mendengar gonggongan anjing dalam mimpi saya zaman kuno dulu. Apa dalam mimpinya itu? Tidak dibatasi 20. Lalu katanya saya pulang ke rumah dengar video, ada yang membatasi 20 sifat Allah. Saya kaitkan saja ke situ katanya. Kenapa? Gonggongan anjing lah yang membatasi 20. Jadi katanya kalau ada orang mengatakan, sifat Allah itu menurut Al-Asy'ari dibatasi sampai 20 saja. Bilang aja itu katanya mimpi si Mat tadi itu adalah gonggongan anjing. Masya Allah. Sebenarnya itu kadang-kadang saya kalau terdengar gonggongan anjing, jangan-jangan itu yang keluar dari mulutnya. Dibatasi 20, dibatasi 20. Jadi sifat Allah itu tak terbatas. Tidak ada yang membatasinya 20. Kata murid saya tuh, yang membatasinya 20 itu hanya gonggongan anjing dalam mimpinya ketika kembali di zaman kuno dulu. Jadi sampai hari ini tidak ada yang membatasi sifat 20 itu, hanya 20 sifat Allah. Apa sebab? Karena dari Asmaul Husna aja sudah 99. Tapi kenapa ada 20 tadi itu? Itu adalah dasar-dasarnya untuk menjawab tuduhan orang-orang Yahudi dan Nasrani. 20 yang pokok saja sudah cukup. Kenapa? Karena ada orang Yahudi bersama orang Nasrani, orang musyrik datang kepada Rasulullah. Sif Rabbak, tunjukkanlah sifat-sifat Tuhanmu ya Muhammad. Sif Rabbak, tunjukkanlah sifat-sifat Tuhanmu. Maka Rasulullah menyebutkan sifat-sifat Allah itu. Dia qul huwallahu ahad, Allah itu esa. Nah, itulah di dalam sifat 20 yang disebut dengan wahdaniyah. Karena asbabun nuzul dari surat Al-Ikhlas itu adalah
datangnya orang Yahudi, Nasrani dan orang kafir, kafir Quraisy maksudnya, musyrik Mekah, bertanya kepada Nabi Muhammad, bagaimana Tuhanmu itu sebetulnya? Maka turunlah surat Al-Ikhlas. Jawab ya Muhammad. Qul itu artinya jawab. Qul, jawablah ya Muhammad. Ini kita terlalu terlihat tentang kata qul, katakanlah, katakanlah. Padahal yang benar itu qul, bukan katakanlah, jawablah. Qul, jawablah ya Muhammad. Allahu ahad, Allah itu tunggal. Nah, dalam kajian sifat 20 itu namanya wahid atau wahdaniyah. Lalu apa lagi? Allahus samad. Allah lah yang memulai segala-galanya, mengatur segalanya. Nah, Allah itu namanya wujud. Betul-betul ada sebelum alam ini ada, dia sudah ada. Jadi as-samad itu kata lainnya adalah wujud, benar-benar ada. Karena Allah maha wujud, maka mewujudkan yang lain-lain melalui hukum sebab akibat atau hukum kausalitas. Nah, sifat apa namanya itu? Itu sifat yang pertama, itu wujud. Lam yalid wa lam yulad. He begetted not, and nor is he begotten. Dia tidak melahirkan, dia tidak dilahirkan. Nah, dalam sifat 20 itu namanya qiyamuhu binafsihi. Dia ada sendirinya, independen dalam bahasa baratnya. Independen, super independen. Tidak diperanakkan. Kalau diperanakkan dia tergantung kepada ibunya. Kalau dia beranak dia tergantung kepada anaknya. Terjadi kait-mengait dia, tapi Allah tidak begitu. Nah, jadi ada sifat wujud di dalamnya. Kalau Allahu ahad itu ada sifat qiyamuhu binafsihi, maha independennya Allah. Lam yalid wa lam yulad. Allah itu independen, tidak berasal dari yang lain. Yang disebut dengan prima causa dalam bahasa baratnya, dialah penyebab pertamanya yang melahirkan yang lain-lain. Karena itu dia tidak dilahirkan. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satu apapun yang mirip dengan dia. Ini dalam sifat 20 disebut dengan mukhalafatu lil hawadisi. Dalam bahasa baratnya disebut dengan distinct, sangat berbeda. Nah, jadi hanya gonggongan anjing lah yang mengatakan dibatasi 20, dibatasi 20. Tidak terbatas. Seluruh sifat yang sempurna, maha sempurna, itulah sifat Allah. Berapa banyaknya? Bermiliar, miliar. Jadi kenapa dibatasi 20? Tak cukup umur kita. Yang bermiliar-miliar itu dibatasi, dibahas semua. Tapi untuk bisa berdebat dengan orang ateis, untuk bisa berdebat dengan kaum ad-dahriyun, untuk berdebat dengan orang-orang Yahudi Nasrani, 20 saja sebagai dasarnya sudah cukup. Jadi saya sebagai dosen akidah, 7 saja yang saya sampaikan. 7 saja saya sampaikan sebagai dasar, karena mahasiswa saya itu lebih dari 50% non-muslim. Jadi 50% dia non-muslim, Masya Allah. Karena dia non-muslim, maka saya menyampaikan kepada dia nggak banyak-banyak, nanti dia bosan. Jadi saya sampaikan 7 saja. Itu pun tidak dalam bahasa Arab. Saya sampaikan di dalam bahasa Indonesia saja atau bahasa Barat yang mereka kenal. Karena saya nggak ngajarin jurusan akuntansi, itu Chinese-nya banyak Katolik. Saya mengajar jurusan bahasa Inggris, banyak Nasrani. Nah, tapi ada 2 SKS pelajaran agama. Itulah dia saya mengajarkan agama Islam khusus bagian akidah. Jadi yang saya perkenalkan hanya 6 saja, malah 6 sudah cukup. Mereka merasa puas, dan banyak di antara mereka yang masuk Islam. Ada yang melalui tangan saya, tapi lebih banyak lagi melalui di luar setelah dia hubungkan dengan guru-guru yang lain. Nah, apa yang saya perkenalkan? Yang pertama, sifat Allah Subhanahu wa taala itu yang prima causa. Ya, bahwa Allah menjadi penyebab pertama yang tergantung kepadanya, as-samad itu tadi. Kemudian Allah itu independen. Nah, itu tadi yang lam yalid wa lam yulad itu. Kemudian Allah itu sifatnya
absolut. Yang absolut itu walam yakul lahu kufuwan ahad, dan kemudian dia distinct, berbeda dengan apa-apa. Itu say Allah one and only, hanya satu, kemudian distinguish, tidak ada yang setara dengan dia. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dengan dia unik, dia satu-satunya, ahadnya itu. Kemudian ada aktus burus, keberadaannya murni. Keberadaan Allah SWT itu murni. Dahulu dia ada, sekarang dia ada, sampai hari kiamat ada, dah hancur semuanya, dia tetap ada. Nah, dalam Al-Quran itu dikatakan wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram. Kekalah zat Tuhanmu yang kekal selama-lamanya, dan dia yang maha mulia. Allahu Akbar, walillahil hamd. Walillahi mulkus samawati wal ard, wa huwal azizul hakim. Allah maha perkasa, Allah maha bijaksana. Huwallah, dialah Allah. Huwallahul ladzi la ilaha illa huwal malik. Al-Malik, memiliki segala-galanya. Al-Quddus, maha suci. Al-Malik, Al-Quddus, As-Salamul Mu'min. Al-Muhaimin, maha memelihara. Al-Aziz, maha perkasa. Al-Jabbar, maha gagah. Al-Mutakabbir, maha besar. Subhanallahi amma yushrikun. Maha besar Allah, maha benar Allah, maha suci Allah dari segala sifat syirik mereka. Masya Allah. Nah, jadi Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, subhanallahi amma yusyrikun. Nah, inilah pangkal dari ilmu tauhid itu. Kemudian huwallahul khaliqul bari'ul musawwir, lahul asmaul husna, yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard, wa huwal azizul hakim. Allah itu maha perkasa, lagi maha bijaksana. Nah, jadi kesimpulannya, jangan dibatasi sifat Allah, dan tidak ada manusia ini yang membatasi sifat Allah, hanya 20 saja. Jadi yang saya temukan melalui murid saya, katanya hanya gonggongan anjing. Jadi itu pun dalam mimpinya kembali pada zaman dulu. Jadi katanya kalau ada orang mengatakan sifat Allah itu dibatasi hanya 20 saja, itu hanya gonggongan anjing masa lalu melalui mimpi murid saya, namanya si Mat tadi itu. Nah, jadi yang membatasi sifat Allah itu 20 hanya gonggongan anjing saja. Sedangkan dalam pelajaran buku-buku kitab Al-Asari, Al-Maturidi, kitab Ad-Duski, Kifayatul Awam, seluruh kitab-kitab itu mulai dari kitab yang kecil sampai yang besar, tidak ada yang membatasi sifat Allah itu hanya 20. Tapi sebagai dasar untuk berdialog dengan non-muslim, 20 langkah itu sudah memadai, sudah cukup. Bahkan saya tadi itu 6 langkah saja, tak sampai 20, terhadap orang-orang non-muslim sudah cukup. Tapi jangan pakai bahasa Arab, mereka alergi. Pakailah bahasa prima causa, pakailah bahasa independen, absolut, distinct, unik, prima causa, actus purus. Pakailah istilah-istilah itu supaya telinga mereka tidak alergi. Nanti kalau mereka ingin mendalami, barulah disampaikan apa itu dasarnya. Wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat qudrat iradat ilmu hayyat
sama basar kalam qadiran muridan hayyan sami'an basiran mutakalliman. Jadi kita baca-baca dalam kitab, mulai dari kitab yang paling kecil sampai kitab yang paling besar, tidak ada yang batasi. Sifat Allah hanya 20, yang lain tidak dimasukkan. Dan dicarilah dalam kitab-kitab yang tak ketemu. Tapi hanya ketemu di dalam mimpi murid saya namanya Syekh Ahmad tadi itu pun dia temukan di dalam mimpinya adalah berupa gonggongan anjing. Bunyinya dibatasi 20, dibatasi 20 dibatasi. Ah, itu katanya kalau terdengar yang akan datang, ada orang mengatakan itu dibatasi sampai 20, mungkin dia terinspirasi dengan mimpi murid saya itu asalnya dari gonggongan anjing. Jadi jangan percaya kepada gonggongan anjing itu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Arju minkum afwan in wajadtum fiha khata'at. Mohon maaf kepada saudara-saudara sekalian kalau terdapat kesalah ucapan atau kasar ucapan saya. Semoga Allah memberikan rahmat kepada kita semua, memberikan kebijakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.